Yang kedua, bagaimana kita kuat menghadapi ujian? Mendekatlah kepada Tuhan. Ada orang yang justru di masa susah, saking kecewanya, itu bilang sama saya gini, percuma saya doa, Tuhan gak jawab-jawab. Ibu jangan suruh saya baca firman, saya udah tahu semua isi Alkitab, dia bilang gitu. Saya doa Tuhan gak jawab, udah capek saya, dia bilang. Bertahun-tahun saya berdoa, gak ada jalan keluar. Akhirnya dia menjauh dari Tuhan, dia jadi pahit sama Tuhan. Nah saya kasih tahu, kalau masalah tuh berkepanjangan, jangan marah sama Tuhan. Tapi coba duduk tenang dan pikirkan, salahnya di mana. Pasti ada sebabnya. Contoh, Tuhan izinkan proses dalam hidup kita. Pastor Jojo tadi bicara dengan luar biasa. Yang pertama supaya kita bertobat. Kita udah tobat belum? Kenapa masalah kita gak kelar-kelar? Karena kita gak tobat-tobat. Kalau masalah ingin cepat selesai, kita harus cepat bertobat. Yang kedua, untuk membentuk kita. Nah, apa sih pembentukan Tuhan? Contoh, kita sombong. Kita kalau ngomong tinggi, selalu mandang rendah orang lain. Nah, kenapa proses gak kelar-kelar? Lu sombong sih, udah kere sombong lagi. Ada loh tipe-tipe orang yang dia butuh bantuan kita, tapi kalau dikasih tahu sok pintar. Nah ini orang sombong. Mau dibantu tapi susah dikasih tahu. Ada kan tipe-tipe begitu? Ada orang yang datang sama kami mau pinjam uang. Saya tanya, untuk apa? Dia bilang gini, ya urusan pribadi saya dong, ya cari sendirilah. Lu mau dibantu susah dikasih tahu. Jangan bantu orang yang begitu, buang waktu. Problem kita gak akan selesai kalau kita gak mau berubah. Karena proses datang untuk membuat kita bertobat, yang kedua untuk membentuk karakter kita. Yang ketiga apa sayang? Lupa aku tadi. Untuk membuat kita seperti Kristus ya. Lebih kreatif. Masalah itu bukan pertanda orang itu jauh dari Allah ya. Mari kita lihat ayatnya, Yohanes 15. Yohanes 15, pokok anggur yang benar, ayat yang pertama dan kedua. Kita baca sama-sama. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Lihat baik, mereka yang tinggal di dalam Kristus, tidak berbuah itu dipotong. Berarti akan hidup kita kalau tidak berguna, Tuhan akan izinkan hidup kita diproses supaya hidup kita jadi berguna. Bisa paham ya? Kita yang malas, biasanya pertolongan-pertolongan dari orang sekitar kita itu dipangkas sama Tuhan. Orang yang kita andalkan tuh mengecewakan kita. Supaya apa? Supaya kita berbuah. Apalagi orang tinggal dalam Tuhan, artinya dia dekat dengan Tuhan. Sudah berbuah pun masih dibersihkan. Kenapa? Supaya kita gak tinggi hati. Supaya kita tetap mengandalkan Tuhan. Supaya kita berbuah lebih lagi. Waktu Tuhan pakai saya, Tuhan proses saya. Waktu ada peninggian dari Tuhan, ada perendahan dari orang lain yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya. Supaya saya ingat bukan saya tapi Tuhan. Waktu Marlon nyanyi lagu itu, saya tuh nangis terus karena lagu ini tuh selalu bagi saya, ini hati saya buat Tuhan. Bahwa satu-satunya yang saya andalkan tuh cuma Tuhan, gak ada yang lain. Saya gak punya apa-apa dan saya gak punya orang lain selain Tuhan. Kalau Tuhan gak tolong saya gak bisa. Justru kalau kita sungguh-sungguh ngandalin Tuhan ya, kita gak bisa sombong. Justru kalau orang tuh sampai sombong, berarti dia gak ngandalin Tuhan, dia ngandalin dirinya sendiri. Kita berani bilang bahwa kita mampu tanpa Tuhan? Gak bisa. Impact Community Indonesia telah mengadakan 3 kali ibadah setiap hari Minggu. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ketiga ibadah disertai ibadah anak dan remaja yang dilanjutkan dengan ibadah Impact Youth setiap minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3